silang pendapat, bahkan sampai ada tingkatan adjustment. Nah, ini saudara-saudara pemirsa yang akan saya jelaskan, ya. Apa yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia ini adalah satu kejadian yang terus-menerus akan terus terjadi, ya. Adanya klaim tentang sesat atau kesesatan, ya, sebagaimana tadi yang sudah ditampilkan dalam video. Jadi klaim sesat dan menyesatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, ya. Jadi pertanyaannya begini, saudara, timbangannya apa, gitu lah, ya. Timbangannya apa, ukurannya apa, ya, yang menjadi adjustment atau yang menjadi tuduhan bahwa kelompok A, kelompok B, kelompok C adalah sesat. Orang itu menyimpang, nggak diterima amalnya dan sesat. Sebagaimana sabda Rasulullah. Pertama, aliran Wahabi. Ini aliran sesat, ya. Yang kedua, aliran Syiah. Ini sesat juga. Yang ketiga, aliran liberalisme pluralisme. Ini sama-sama sesat. Ta'ala. Jadi sekali lagi, ajaran Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Kita nggak boleh lupa, Bung Kameramen, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas dan kita akan mengkaji, ya. Channel ini saya sajikan bukan untuk menilai apalagi untuk menghakimi, ya saudara. Menilai apalagi untuk menghakimi, tidak. Tapi ingin memberikan pembandingnya, ya. Memberikan pembanding dari kejadian-kejadian, dari pemahaman-pemahaman yang ada, ya. Dan dari tampilan cuplikan video-video itu yang akan menjadi bahan untuk kita sampaikan, untuk kita pahami mengapa terjadi demikian di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia. Ya, sekali lagi, ya, channel ini bukanlah channel yang mereaksi, ya, sebuah pemahaman, ya, atau sebuah pendapat atau sebuah peristiwa, tapi akan memberikan pembanding, ya, atau boleh dikatakan sebagai suatu informasi masukan, sehingga nanti saudara sendirilah yang akan menilainya, ya. Jadi kita angkat kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan kita khususnya dalam hidup berkeagamaan, ya. Tadi sudah saya tampilkan itu videonya, ya. Mengapa terjadi adanya silang selisih atau silang pendapat, bahkan sampai ada tingkatan adjustment. Nah, ini saudara-saudara pemirsa yang akan saya jelaskan, ya. Apa yang terjadi di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia ini adalah satu kejadian yang terus-menerus akan terus terjadi, ya. Adanya klaim tentang sesat atau kesesatan, ya, sebagaimana tadi yang sudah ditampilkan dalam video. Jadi klaim sesat dan menyesatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, ya.
Jadi pertanyaannya begini saudara. Timbangannya apa? Gitu lah. Ya. Timbangannya apa? Ukurannya apa? Ya, yang menjadi adjustment atau yang menjadi tuduhan bahwa kelompok A, kelompok B, kelompok C adalah sesat. Dan sebaliknya, kelompok yang disesatkan pula pun akan menuduh balik bahwa yang mengatakan kelompoknya sesat itu juga sesat. Jadi ini yang disebut dengan saling sesat menyesatkan. Nah, makanya pertanyaan tadi saya bilang, pembandingnya bukan pembandingnya, ukurannya apa? Dasarnya apa? Yang menjadi timbangannya apa? Ya, pasti semuanya, setiap kelompok atau setiap individu bahkan bisa akan mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi, atau bahkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Nah, kalau itu yang menjadi pegangannya, itu yang menjadi dasar klaimnya, ya setiap kelompok pun juga sama akan mengatakan hal yang demikian. Mengatakan kelompok A, kelompok B, kelompok C sesat, ya pasti dia mengklaim juga dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi, atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Oh, dia menyimpang, mereka menyimpang. Timbangannya apa? Pasti timbangannya juga menyimpang dari sunnah Nabi. Jadi itu yang terjadi saudara, sesungguhnya realnya di lapangan, realnya di masyarakat, ya, terutama yang beragama Islam, pasti itu yang menjadi dalil-dalil dan dasarnya, ya. Nah, jadi apa sih yang harus dipahami? Ya kan harus dalil itu, landasan itu kuat. Kuat dalam arti apa? Kuat dalam arti di sini saudara bukan berdasarkan sebuah pendapat. Jadi semuanya itu adalah pendapat. Nah, jadi perlu saya gariskan dulu sini, saya pahamkan dulu sini bahwa apa yang menjadi dalil untuk menyesatkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu, ya, dalilnya pastikan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu kan, semua juga begitu kan. Nah, saya kasih tahu saudara, Al-Quran dan hadis Nabi itu merupakan sumber dalil atau sumber hukum. Ya. Beda pengertiannya dengan hukum. Jadi Al-Quran dan hadis Nabi itu bukan hukum Islam. Bukan hukum Islam atau bukan syariat Islam, tetapi sumber. Tuh saudara, sumber. Ya. Nah ini yang tidak bisa membedakan nih umat nih. Beda antara sumber hukum dan hukum. Sumber hukum adalah bahan-bahan yang akan dijadikan hukum. Sumber pokok adalah Al-Quran yang pertama, yang kedua adalah Al-Hadis. Sedangkan hukum itu adalah yang sudah siap pakai, sudah konkret, yang kita sebut dengan hukum positif. Sifatnya satu, bahasanya, redaksinya yang namanya hukum itu adalah tafsirnya tunggal. Nggak boleh ganda, apalagi multi. Ya. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat hukum,
ya ataupun hadis itu hanya boleh memiliki satu makna saja. Jadi ayat atau hadis yang hendak dijadikan hukum itu hanya boleh memiliki satu makna saja. Itu yang pertama. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, hukum bersifat mengikat. Dan yang ketiga, hukum bersifat memaksa. Dan itu berlaku untuk semua golongan, untuk semua aliran, untuk semua faham. Bahkan untuk semua agama karena dia hidup di situ, di satu wilayah, di satu tempat. Contohnya Madinah dulu. Ketika Rasulullah memimpin, semua yang ada di situ ditentukan oleh satu hukum. Jadi seperti itu saudara, hukum positiflah yang bisa menjustis, hukum positiflah yang bisa mengikat, ya karena memiliki satu makna saja. Nah, kalau Al-Quran dan hadis Nabi itu multitafsir, saudara. Setiap individu, setiap kelompok, setiap firqah itu bisa mentafsirkannya. Nah, jadi kalau mau terapnya itu tentang masalah sesat, ada satu pihak kelompok katakan ahlu sunnah. Menurut ahlu sunnah, apa yang dilakukannya itu tidak sesat. Contoh, ahlu sunnah memiliki tradisi. Ya, ahlu sunnah memiliki tradisi, contohnya apa? Tradisi keagamaan, sholawatan, maulidan, tahlilan, ya, tawasulan. Nah, ini kan tradisi ya yang dilakukan oleh ahlu sunnah. Ya, secara spesifiknya dilakukan oleh aswaja. Secara sempitnya lagi oleh Nahdiyin, orang-orang NU. Nah, ini semua yang dilakukan oleh kelompok jamaah yang ada di situ tidak sesat. Lantas tradisi kebiasaan itu disesatkan oleh kelompok yang lain. Katakanlah oleh faham salafi yang lebih dikenal dengan faham ahlu salaf. Ya, tapi yang lebih populernya adalah Wahabi. Nah, pihak Wahabi mengatakan apa yang dilakukan oleh jamaah yang ada di ahlu sunnah itu sesat. Nah, sebaliknya tentu tidak terima yang ada di ahlu sunnah. Akan balik mengatakan bahwa Wahabi Salafi itu juga sesat, kan begitu. Ya, juga sesat karena dia pun juga memiliki tradisi juga sama. Tradisi yang dipahami oleh Wahabi Salafi itu adalah mudah membid'ahkan. Nah, itu tradisi yang dilakukan oleh Wahabi. Ya, setiap kelompok jamaah ataupun individu-individu yang tidak sefaham dengan pemahamannya, maka dikatakan bid'ah. Nah, itulah disebut dengan saling. Timbangannya apa? Masing-masing juga menimbang, punya dalil, punya dasar. Jadi timbangannya nggak ada yang valid. Kenapa? Karena menggunakan ayat dan hadis. Yang ini juga menggunakan ayat dan hadis. Sementara ayat dan hadis itu adalah baru sumber hukum, bukan hukum. Jadi itu yang terjadi persoalan di lingkungan masyarakat Islam Muslim di Indonesia itu seperti itu. Ya, jadi itulah kondisinya, saudara.
Jadi dengan mudah cuplik hadis, cuplik ayat, kemudian menjadi keyakinan dirinya, menjadi keyakinan kelompoknya. Setelah itu diklaim inilah yang benar, maka yang tidak seperti yang dia yakini, yang dia pahami, salah. Padahal itu baru sumber. Nah, jadi belum ada ya ukurannya untuk mengukur ini sesat dan tidak sesat. Begitu saudara. Ya, jadi dengan apa ngukurnya? Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya, begitu saudara. Jadi saudara yang belum bisa membedakan antara agama dan tradisi keagamaan. Jadi timbulnya persoalan-persoalan itu ketika tradisi keagamaan di masing-masing kelompok, di masing-masing firqah itu menjadi keyakinan, kemudian untuk mengklaim ke dalamnya benar, keluarnya salah. Yang ada di dalam kelompoknya benar, yang di luar kelompoknya salah atau sesat. Itu yang terjadi. Jadi yang menjadi ukuran mereka adalah tradisi keagamaan yang di backup oleh ayat dan hadis. Itulah yang digunakan untuk mengklaim kelompoknya benar, kelompok lain di luar dirinya salah. Itu yang terjadi. Nah, lalu bagaimana? Ini saya berikan masukan, saya berikan pemahaman. Tadi sudah di awal sudah saya katakan bahwa tidak boleh ayat dan hadis dicuplik untuk mengklaim inilah hukum. Ya, kalau inilah pemahaman tentang hukum boleh. Itu pun juga inilah pemahaman tentang hukum, inilah pemahaman tentang syariat yang kami pahami. Itu boleh begitu. Jadi bukan hukum. Jadi baru pemahaman tentang hukum. Kalau pemahaman tentang hukum ya berlaku di lingkungan jamaahnya masing-masing. Nggak bisa diterapkan kepada umat Islam di luar kelompoknya. Nggak boleh. Nah, jadi kalau umpamanya disebut sesat pun juga kurang tepat. Karena yang disebut sesat itu begini saudara. Misalnya seorang Nahdiyin ya menjumpai keluarganya wafat. Lalu oleh karena suatu sebab dia tidak melakukan tahlilan umpamanya. Itu pasti akan ditegur. Itu pasti akan dikatakan menyimpang. Karena tradisi kebiasaan Nahdiyin itu adalah tahlilan. Tiba-tiba enggak tahlil. Maka dia bisa dinyatakan sesat oleh tradisinya. Bukan sesat dinyatakan oleh Allah atau oleh sunnah, bukan. Jadi sesat menurut tradisinya. Nah itu baru penerapan yang pas gitu. Nah sebaliknya orang Wahabi, orang Salafi, ya ada tetangganya yang mengundang untuk tahlilan demi menjaga mungkin ya, demi menjaga kerukunan ya, walaupun dia orang Wahabi, orang Salafi, dia datang ke tempat kendurian, ke tempat tahlilan. Bagaimana menurut penilaian Wahabi secara umumnya? Pasti itu dikatakan menyimpang, sesat dan bid'ah. Jadi kalaupun diterapkan ya itu, jadi dia sesat, bid'ah, menyimpang dari fahamnya terhadap kelompoknya, bukan kelompok lain. Yang terjadi kan Nahdiyin menyatakan sesat kepada kelompok Salafi. Atau Salafi mengatakan bid'ah kepada kelompok Nahdiyin. Itu yang disebut dengan masalah besar. Kalaupun mau diterapkan itu. Jadi dari mana? Oh ternyata yang disebut sesat itu adalah dari tradisi keagamaan. Tuh
Yang dimaksud dengan sesat ataupun bid'ah itu bukan sesat dari ajaran Allah, bukan sesat dari sunnah Nabi, tapi sesat berdasarkan penilaian, pemahaman, tradisi keagamaan. Nah, itu saudara. Mestinya begitu pemahaman kita. Oke, itu ya. Jadi di Quran itu kalimatnya kan begini. Wa wajadaka dolan fahada. Nah, mari kita lihat ayat ya. Kita lihat ayat. Wa wajadaka dolan fahada. Aku jumpai kamu, ya, engkau, ya. Kalau dulu domirnya jelas adalah Rasulullah, ya. Yang pertama kali menerima wahyu kan Rasulullah. Wa wajadaka dolan fahada. Aku jumpai engkau wahai Muhammad dalam kondisi sesat. Jadi ayat ini berlaku umum dan berlaku untuk siapa saja. Bukan hanya Rasul saja, bukan hanya Nabi saja. Dan berlaku terus menerus. Karena ini adalah timbangan, ukuran. Jadi awal mulanya manusia atau awal mulanya kelompok, awal mulanya komunitas, ya, itu pasti secara sunatullah, ya kan begini. Setiap kamu yang lahir dari rahim ibumu, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum syam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Jadi awalnya manusia itu hadir di muka bumi itu kan bingung dulu. Karena nggak punya pengetahuan apa-apa. Dola namanya. Bingung, dola. Lalu Allah berikan fahada, petunjuk. Difungsikannya apa yang Allah berikan. Sam'a, absor, afidahnya itu berfungsi. Untuk bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang lurus, ini yang bengkok. Ya, awalnya dolah dulu. Kan begitu. Nah, jadi dolah itu sebuah kondisi, ya, yang dimana dia tidak tahu ukuran mana yang harus dipakai. Ketika dia menggunakan ukuran, ketika dia menggunakan standar, lalu standar itunya timbul masalah, timbul problem, berarti ukuran dan timbangan itu tidak sesuai. Sudah tidak sesuai, ya, sudah tidak pas, dilakukan, dipraktekkan, timbul problem. Itulah yang disebut dengan dola menurut Quran tadi. Jadi terjadi perselisihan, terjadi keributan, itu merupakan kondisi dola. Itu saudara. Itu ayatnya. Nanti kalau itu dibiarkan terus menerus berlanjut berjalan, maka dari dola menjadi dolin. Ya. Jadi to menjadi zo kalimatnya. Ya, dari do menjadi zo. Dola menjadi dolin. Dolama. Ya. Tingkatannya bukan lagi ucapan, tapi perbuatan. Kalau dola
itu adalah ucapan-ucapan yang menyakiti. Ya. Ucapan-ucapan yang menyakiti akan berimbas kepada tindakan yang menyakiti. Namanya dolim. Dolim itu kejahatan. Ya, jadi diawali dengan dolah, maka akan berujung kepada dolim. Dolim itu ada tindak kejahatan. Bahasa sekarangnya itu crime. Tindak kejahatan, persekusi, bullying. Nah, itulah yang terjadi juga pada kelompok-kelompok yang memang tidak disukai kehadirannya di Indonesia seperti Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah pun juga mengklaim bahwa dirinya tidak sesat. Syiah pun juga mengklaim dirinya, kelompoknya tidak sesat. Dia punya dalil, dia punya dasar. Ahmadiyah juga punya dalil, punya dasar. Gitu ya. Dalilnya, dasarnya, ya pasti Al-Quran dan hadis, kan begitu. Sama. Ibadah-ibadahnya sama, ya sama. Kan gitu. Nah, terjadilah persekusi, bahkan kejahatan-kejahatan yang merugikan orang yang dizolimi. Nah, itu yang terjadi. Nah, kondisi itu berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan adalah kondisi dola. Arti kondisi dola itu apa? Ya, orang bingung sebenarnya. Pada dasarnya kan umat sebagian besar bingung. Mana yang mesti dijadikan pegangan, mana yang mesti dijadikan panutan kan? Kalau satu dengan yang lainnya itu berselisih. Jadi perselisihan itu antar kelompok, antar individu merupakan kondisi dola. Ya, fahadanya yang mana kalau begitu? Ya kalau tidak berselisih namanya fahada, kan gitu aja kan. Ya? Nah, jadi kesimpulannya begini saudara, ya, bahwa tradisi keagamaan itu ya tidak boleh dijadikan alat untuk menjas. Jadi nggak boleh. Tradisi keagamaan yang ada di NU, tradisi keagamaan yang ada di Muhammadiyah, tradisi keagamaan yang ada di Syiah, tradisi keagamaan yang ada di Ahmadiyah dan kelompok-kelompok lainnya itu nggak boleh digunakan untuk menjas, karena itu bukan hukum, itu tradisi. Ya. Yang boleh digunakan untuk menjas hukum itu ya hukum, bukan tradisi. Yang seperti apa hukum? Yang tadi saya katakan di muka. Ya, hukum positif. Manakala memiliki tafsir tunggal, itulah fahada namanya. Jadi fahadanya apa? Fahadanya adalah tafsir tunggal. Yang semua umat Islam tidak bisa mengelak, tidak bisa membantah, tidak bisa lari. Karena diikat. Begitu saudara. Ya. Jadi itulah yang disebut yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi dola sama dengan kondisi zulumat. Nur adalah kondisi yang terang. Nah, kenapa terang? Ya karena hukumnya itu jelas. Cuma satu. Syariah Islam yang valid, yang memiliki tafsir tunggal, itu yang bisa menghukumi siapa saja. Begitu saudara. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Jangan mudah gitu mengklaim ke dalam itu adalah yang benar, keluar adalah yang salah berdasarkan tradisi keagamaan. Jadi jangan berpecah belah
Dalam hal apa? Yaitu dalam hal mengklaim kelompoknya lah yang benar, kelompok lain yang salah. Kelompok lain bid'ah, kelompok kita nyunah. Itu saudara yang terjadi. Demikian saudara, semoga ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.